Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifal Alfarizi, mahasiswa angkatan 2017 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Status Mikrosatelit pada Sel Kanker Gastrointestinal menggunakan Algoritma Convolutional Neural Networks. Pembimbing tugas akhir saya adalah Bapak Agus Eko Minarno dan Bapak Yufis Azhar. Pada pembahasan pertama akan dimulai dari pendahuluan. Subbab pertama adalah latar belakang penelitian ini. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ALC dan Wang L. ALC mendapatkan permasalahan yaitu penelitian perlu dilakukan kembali menggunakan data yang lebih besar untuk menguji stabilitas model yang digunakan. Kemudian, penelitian yang dilakukan Wang L memiliki kekurangan pada akurasi yang dikarenakan overfitting. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama adalah mengusulkan model VGG19 Lite. Yang kedua adalah menerapkan augmentasi. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan dropout APL atau after pooling layer. Subbab berikutnya adalah rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh teknik augmentasi yang diusulkan. Kemudian, apa parameter optimizer dan dropout layer yang tepat untuk memberikan akurasi tertinggi pada klasifikasi data mikrosatelit. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh penempatan dropout setelah setiap pooling layer terhadap akurasi dan loss pada hasil klasifikasi. Subbab berikutnya adalah tujuan penelitian. Berikut adalah tujuan penelitian ini. Yang pertama, mengetahui pengaruh model yang diusulkan. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari teknik augmentasi yang diusulkan. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui pengaruh dropout APL. Subbab berikutnya adalah batasan masalah. Berikut batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah data berasal dari portal GDC Cancer.gov dan telah dikelompokkan pada link berikut. Kemudian yang kedua, kelas data yang digunakan hanya dua, yaitu MSI-MUT dan MSS. MSI ini sebagai mikrosatelit yang tidak stabil atau mutasi, dan MSS adalah mikrosatelit yang stabil. Kemudian batasan yang ketiga adalah data telah dilakukan normalisasi warna oleh Machenko et al. Kemudian yang keempat adalah data dibedakan dengan kode STAD untuk lambung dan COAD untuk usus. Yang kelima adalah hyperparameter tuning dilakukan menggunakan data COAD dengan jumlah 20% dari total data. Dan yang terakhir, pengujian data STAD dilakukan menggunakan skenario terbaik pada data COAD. Pembahasan berikutnya adalah tinjauan pustaka. Pada pembahasan ini akan dilampirkan mengenai penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh LC et al. Dengan dataset yang digunakan adalah 5.000 data pasien kanker usus stadium 4 di Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Metode yang digunakan adalah Modified Satelnet Deep Learning dan hasil yang didapatkan berupa AUC 92%, spesivitas 67%, dan sensitivitas 95%. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Schrede et al. Pada tahun 2020. Dataset yang digunakan adalah pasien kanker usus berjumlah 920 di UK dan 1122 di Norway. Metode yang digunakan adalah CNN dengan model Mobile
.NET versi 2. Kemudian hasil yang didapatkan adalah AUC 71%, akurasi 76%, spesifitas 78%, dan sensitivitas 52%. Penelitian terakhir dilakukan oleh L. Wang pada tahun 2020. Dataset yang digunakan adalah data pasien kanker lambung dan kanker usus berjumlah 217.916 dan 154.063. Data yang digunakan oleh L. Wang ini sama seperti data yang akan digunakan pada penelitian ini. Metode yang digunakan oleh L. Wang adalah CNN VGG 19 dan hasil yang didapatkan adalah AUC pada STAD 75% dan AUC pada COAD 82%. Kemudian akurasi untuk STAD 71% dan untuk COAD 77%. Pembahasan berikutnya adalah metode penelitian. Subbab pertama pada metode penelitian adalah tahapan penelitian. Berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan. Inti tahapan penelitian ini adalah pengumpulan dan pengolahan dataset, kemudian pre-processing, lalu hyperparameter tuning. Setelah hyperparameter tuning adalah train model, dan yang terakhir adalah evaluasi model. Tahap berikutnya adalah dataset. Data yang digunakan adalah formalin fixed paraffin embedded dari citra histologi sel kanker gastrointestinal atau sel kanker pencernaan meliputi usus dan lambung. Data yang digunakan terpisah antara sel kanker usus dan lambung. Masing-masing data terbagi menjadi dua kelas, yaitu MSI (Microsatellite Instable) dan MSS (Microsatellite Stable). Data sel kanker usus berjumlah total 93.408 dengan perbandingan MSI dan MSS yang sama. Sedangkan untuk sel kanker lambung berjumlah 100.570 dengan perbandingan MSI dan MSS yang sama juga. Berikut adalah contoh gambarnya. Kemudian tahap berikutnya adalah pre-processing. Pada tahap ini dilakukan resize gambar menjadi ukuran 224 x 224 pixel, kemudian memberi label pada setiap kelas data, dan yang terakhir adalah normalisasi data agar bisa digunakan sebagai input CNN. Tahap berikutnya adalah augmentasi. Teknik augmentasi yang digunakan pada penelitian ini ada 7, yaitu rotation ring, zoom ring, width shift ring, height shift ring, horizontal flip, vertical flip, dan fill mode. Pada bagian kanan ini adalah contoh dari hasil augmentasi yang dilakukan. Tahap berikutnya adalah hyperparameter tuning. Tahap ini dilakukan untuk mencari parameter terbaik pada optimizer dengan parameter ADAM, SGD, dan RMS prop sebagai pembanding, kemudian pada dropout APL dengan parameter 0,05 dan 0,1, dan yang terakhir pada dropout FCL dengan parameter 0,25 dan 0,5. Bagian berikutnya adalah mengenai arsitektur model yang diusulkan. Pada arsitektur ini diadaptasi dari model VGG 19 yang dikecilkan menggunakan 8 layer konvolusi. Kemudian setelah konvolusi disisipkan average pooling layer, batch normalization, dan dropout APL. Pada bagian akhir, sebelum fully connected layer terdapat global average pooling. Kemudian pada fully connected layer terdapat dropout FCL, flatten, dan 3 dense layer dengan value seperti pada VGG 19. Kemudian output terakhir menggunakan sigmoid. Tahap terakhir adalah skenario pengujian. Pada penelitian ini terdapat 3 skenario pengujian untuk mengetahui pengaruh model yang diusulkan, augmentasi, dan dropout APL. Ketiga pengujian tersebut dilakukan pada data sel kanker usus atau COAD. Skenario pertama merupakan model usulan. Skenario kedua
merupakan penambahan augmentasi, dan skenario ketiga sama seperti skenario kedua, namun ditambahkan dengan dropout APL pada model. Pengujian dilakukan dengan menggunakan learning rate sebesar 0,0001, batch size sebesar 32, dan epoch sebesar 50. Kemudian setelah skenario terbaik didapatkan, maka skenario tersebut akan digunakan pada pengujian data sel kanker lambung. Pada parameter pengujian akan ditambahkan callback seperti model checkpoint, early stopper, learning rate scheduler, dan reduce learning rate on plateau untuk menyempurnakan model sebelumnya. Pembahasan berikutnya mengenai hasil dari penelitian ini. Yang pertama adalah hasil dari hyperparameter tuning. Tabel ini merupakan 5 kombinasi parameter terbaik dari hyperparameter tuning. Optimizer yang akan digunakan pada model adalah SGD, kemudian dropout APL bernilai 0,05, dropout FCL bernilai 0,25. Kemudian berikut adalah grafik akurasi dan loss dari data sel kanker usus. Skenario 1 terindikasi overfitting. Hal tersebut menunjukkan bahwa model yang diusulkan masih kurang baik. Kemudian pada skenario 2, augmentasi dapat menangani sedikit overfitting, namun masih ada indikasi fluktuatif. Dan yang terakhir pada skenario ketiga, grafik menjadi lebih baik dan fluktuatif pada skenario sebelumnya telah berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh dropout APL yang ditambahkan. Berikut adalah detail dari ketiga skenario sebelumnya pada sel kanker usus. Hasil akurasi tertinggi terdapat pada skenario 2, yaitu model dengan augmentasi. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan skenario 2 adalah 4 hari 19 jam. Pada skenario 3, penambahan dropout APL membuat waktu pelatihan menjadi 17 jam lebih lama, yaitu 5 hari 12 jam. Akurasi pun berkurang kurang lebih 1%, namun seperti pada grafik sebelumnya, skenario ketiga memberikan grafik yang lebih stabil. Kemudian pengujian terakhir adalah pada dataset sel kanker lambung. Pada pengujian ini, model skenario 2 sebelumnya digunakan kembali, ditambahkan dengan callback early stopper, model checkpoint, learning rate scheduler, dan reduce LR on plateau. Early stopper membuat pelatihan lebih ringkas menjadi 1 hari 3 jam. Kemudian kedua callback untuk pengurangan learning rate dapat membuat model stabil namun akurasi menjadi optimal tidak bertambah. Pembahasan berikutnya mengenai perbandingan hasil COAD atau sel kanker usus. Pada percobaan COAD, penelitian ini telah melampaui penelitian Screde dan Wang L. Sebelumnya pada tingkat akurasi sebesar 77,1%, terutama pada L Wang yang menggunakan dataset sama. Tidak hanya akurasi, pada recall juga melebihi penelitian Screde dengan nilai 77% berbanding 52%. Namun pada penelitian ini tidak dapat melebihi dalam hal AUC. Kemudian perbandingan hasil pada STAD atau sel kanker lambung, penelitian ini lebih baik dari Wang L dalam hal akurasi maupun AUC dengan perbandingan akurasi 76,4% berbanding dengan 71% dan 0,764 dengan 0,75 dalam hal AUC. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah model yang diusulkan memberikan hasil yang mendekati VGG19 pada penelitian sebelumnya dan masih terindikasi overfitting. Kemudian teknik augmentasi yang diusulkan dapat meningkatkan akurasi dan parameter hasil lainnya, namun hasil akurasi dan loss yang didapatkan masih fluktuatif. Kesimpulan terakhir,
adalah dropout APL dapat menurunkan performa model dalam hal akurasi meski hanya sedikit. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan menjadi lebih lama. Namun, teknik ini efektif dalam mengurangi overfitting dan fluktuatif. Untuk saran penelitian ke depannya, teknik image enhancement dalam fokus kontras gambar dapat mendukung metode normalisasi warna yang dilakukan sebelumnya pada data ini. Kemudian, penambahan teknik Gaussian blur juga dapat ditambahkan untuk mengurangi noise pada gambar. Dan yang terakhir adalah mencoba menggunakan teknik tekstur analisis mungkin dapat membantu model yang memiliki data dengan pola tidak beraturan seperti data sel kanker ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.